Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan aku berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyertai kami sepanjang umur kami Tuhan sampai sekarang. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak perlu takut akan apapun yang ada di depan kami. Karena kami percaya Kau ada buat kami. Dan janji-Mu selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, haleluya. Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, kami takkan takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Sekali nyatakan, ku percaya. Oh, kami percaya Yesus akan janjimu selalu menyertai kami. Oh, we believe in you. Hallelujah. Oh, mari teman-teman di rumah jangan berdiam diri, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Kami tak perlu takut, sebab Kau bersama kami selamanya. Oh, kami berserah pada janjimu Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bapa Sorgawi, kami sangat mengucap syukur Bapa karena Engkau telah hadir dan melawat setiap daripada kami melalui pujian dan penyembahan yang telah kami panjatkan Bapa. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kami percaya dan kami imani bahwa Engkau juga turut hadir dan akan melawat setiap daripada kami Bapa. Roh Kudus beracaralah, setiap daripada kami anak-anak Endisiut di sini akan mendengarkan firman Tuhan dan tidak ada orang yang Engkau lewatkan Bapa. Kami semua pasti akan diberkati dan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Endisiut. Wow, senang banget nih aku bisa kembali melayani di ibadah online ini. Jujur aku sangat salut ya. Kenapa salut? Karena selama kurang lebih udah hampir 2 tahun belakangan ini kita udah menjalani ibadah secara online kan. Dan yang bikin aku salut adalah sampai sekarang, sampai detik ini masih banyak anak-anak Endisiut yang masih semangat untuk ikut ibadah online. Dan aku percaya teman-teman ketika kita meluangkan waktu kita untuk
beribadah dan bersekutu dengan Tuhan Yesus, aku percaya nggak akan pernah sia-sia. Kehidupan kita pasti akan diberkati dan dilawat oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Amin. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita minggu keempat ya, dan masih dalam tema yang sama di bulan Maret ini, yaitu adalah bottleneck. Dan sharing hari ini aku beri judul Dare to Move On. Ya. Kita buka sama-sama di Filipi 3 ayat 7-8. Aku bacain aja ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Nah, sebelum aku masuk ke dalam sharing, waktu aku lagi nyiapin sharing ini, materi ini, aku nemuin satu analogi yang menarik teman-teman. Dan aku juga baru ngeh juga nih akan analogi ini gitu ya, yang sering kali kita dapetin dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi analoginya gini teman-teman, kalau kita pernah kan, daripada kita pasti ikut suatu sirkus gitu ya, nonton sebuah sirkus, pasti kita lihat ada seekor gajah ya kan. Nah, seekor gajah ini pasti kita lihat dia itu selalu nurut dan ngelakuin apa aja yang si pawangnya suruh. Ya, nah, jadi pertanyaan adalah kenapa si gajah ini mau dan nurut aja, ya kan? Padahal kan si gajah ini badannya lebih gede kan daripada si pawangnya, bisa aja dia ngeberontak atau gimana. Nah, ternyata aku juga baru tahu nih, ternyata ada triknya teman-teman, ada caranya. Caranya adalah, jadi semasa kecil itu si gajah itu diikat sama rantai yang besar, ya, sehingga dia nggak bisa kemana-mana tuh. Nah, pas sudah si gajah ini dewasa, dia ini cukup diikat sama tali yang kecil aja dan dia udah nurut teman-teman sama si pawangnya. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Cukup menarik gitu bahwa bisa dengan kata lain bahwa si pawang ini mengendalikan pikiran si gajah ini, cerdik teman-teman, bahwa seakan-akan si gajahnya ini mikir masih diikat sama rantai yang besar, padahal enggak. Dia ini masih cuma diikat sama tali yang kecil aja, dia udah bisa nurut. Nah, sadar sih teman-teman, analogi ini persis banget dan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita dalam perjalanan kehidupan kita seringkali dibelenggu oleh rantai juga, yaitu adalah rantai masa lalu. Nah, apa maksudnya? Ketika kita mungkin lagi mau start sesuatu yang baik atau mungkin mencapai goals kita seringkali diingatkan oleh kejadian-kejadian di masa lalu itu. Nah, apalagi kejadian-kejadian yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita down, atau mungkin kepahitan, kita pernah disakitin oleh orang tua kita, teman kita, dan sebagainya. Kita selalu ingat-ingat itu teman-teman. Dan satu hal yang aku percaya ya, bahwa mungkin benar kata orang-orang, kita nggak bisa 100% lupa akan kejadian itu, ya kan? Kalau kita 100% lupa itu namanya amnesia kan. Tetapi yang maksudnya melupakan di sini adalah bagaimana kita bisa berdamai akan masa lalu kita, teman-teman. Bagaimana ketika kita ingat kejadian-kejadian itu lagi, kita tidak akan menimbulkan sakit hati lagi, kita nggak menimbulkan kita down lagi. Dan aku tahu itu sulit teman-teman. Oleh karena itu di sini kita butuh kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan aku percaya ya bahwa iblis itu benar-benar pintar banget menyerang pikiran kita. Dia tahu titik lemah kita, dia selalu mengingatkan kita akan kejadian-kejadian itu, kejadian-kejadian yang membuat kita sakit hati. Mungkin di antara kita ada yang mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar pahit dalam kehidupan kita. Story itu mungkin di antara kita ada yang pernah dulu mengalami kegagalan di studi kita, di sekolah kita, mungkin pernah tinggal kelas, atau mohon maaf lagi teman-teman, mungkin di antara kita ada yang mengalami namanya sexual abuse, pelecehan seksual, atau mungkin bullying di sekolah, di kampus. Dan aku tahu teman-teman itu sulit banget. Aku pernah baca di mana ketika kalau seseorang mengalami sexual abuse atau mungkin bullying, itu benar-benar masuk ke dalam psikis dia dan benar-benar sulit banget buat lupa, dan itu membutuhkan proses yang begitu lama, begitu bertahun-tahun supaya ia bisa melupakan itu. Nah, tapi teman-teman, izinkan aku untuk menyampaikan ini teman-teman, bahwa kalau kita mau mengalami one step ahead di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau mengalami kemajuan dalam kerohanian kita, kalau kita mau mencapai goals kita dan mengalahkan bottleneck kita harus bisa mengalahkan masa lalu, kita harus bisa berdamai dengan masa lalu kita teman-teman. Amin. Bahwa di dalam Filipi tadi, kalau kita flashback sedikit ya, kalau kita intermezzo sedikit, Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus, ya kan? Yang secara kita tahu bahwa Rasul Paulus ini dulu namanya Saulus, dan dia adalah orang yang begitu jahat, dia suka bunuh-bunuhin. Bukan orang Kristen ya, dulu kan namanya bukan belum menjadi Kristen, tapi dia suka bunuh-bunuhin orang yang mengikut Yesus. Begitu jahatnya teman-teman. Tapi ketika Tuhan bertemu dengan Saulus, dulu namanya Saulus ya sebelum menjadi Paulus, dia akhirnya bertobat dan Tuhan pakai dia menjadi rasul yang sangat luar biasa seperti yang kita kenal sekarang. Dan kita lihat bahwa Perjanjian Baru ini ditulis 2/3 kitab di Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Begitu hebat ya kan. Dan kalau kita
melihat kehidupan kita bandingkan dengan Paulus. Kalau Paulus saja Tuhan bisa pakai dengan begitu kehidupan yang bobroknya, dengan yang begitu dosanya udah seperti comberan yang Tuhan mungkin jijik seperti melihat. Tetapi Tuhan tidak melihat masa lalu itu, dan Tuhan bisa pakai Paulus. Dan kalau Tuhan saja bisa pakai Paulus, begitu juga dengan kehidupan kita teman-teman. Amin. Bahwa aku percaya mungkin gak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi ini semua tergantung kita. Apakah kita mau berdamai dengan masa lalu itu atau tidak. Itu tergantung daripada kita. Tuhan sudah sediakan masa depan di depan sana, ya bukan di belakang. Tuhan sudah sediakan itu. Nah itu tergantung dari kita teman-teman, apakah kita mau atau tidak. Nah sekarang pertanyaannya kan, gimana sih kok caranya kita bisa move on atau kita bisa berdamai dengan di masa lalu, dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Ada dua teman-teman, ya. Ada dua cara bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu atau masa lalu kita, atau mungkin kita bisa move on. Yang pertama itu adalah kita fokus ke depan dan bukan ke belakang. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, salah satu cara agar kita bisa berdamai dengan masa lalu kita adalah dengan cara kita fokus ke depan dan bukan ke belakang. Atau dengan kata lain, kita fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita di depan dan di hidup kita sekarang ini, dan bukan di belakang, bukan kejadian-kejadian di belakang teman-teman. Dan seperti yang tadi aku udah singgung ya, bahwa iblis itu pinter banget untuk menyerang kita. Dalam pikiran kita, dia tahu titik kelemahan kita. Mungkin ketika kita mungkin punya pengalaman ya, ketika kita mau memulai suatu hal yang baru dalam kehidupan kita, kita mau memulai suatu hal yang bagus. Misalkan contohnya kita mau start untuk baca Alkitab setahun lagi. Pasti kita pernah mengalami hal-hal seperti ini teman-teman. Kita dalam pikiran kita ada suara-suara yang mungkin menuduh kita, meng-accuse kita akan kejahatan-kejahatan atau mungkin kesalahan dosa kita di masa lalu. Ketika kita lagi membaca Alkitab, ada suara-suara, mungkin kita pernah mengalami hal kayak gini. Udahlah, lu ngapain sih baca Alkitab? Kemarin aja lu baru kan ngelawan orang tua lu, kemarin aja lu baru buat dosa kan, nggak malu apa sama Tuhan mau baca Alkitab lagi? Mungkin kita pernah mengalami hal kayak gitu. Atau mungkin ketika kita lagi di gereja, kita lagi menyembah Tuhan, kita lagi merasakan hadirat Tuhan, kita lagi angkat tangan, ada suara-suara kayak, udahlah ngapain sih lu angkat-angkat tangan? Bulan lalu kan lu baru retret dan lu altar call, lu bertobat nangis-nangis di hadapan Tuhan, tapi besoknya lu nyontek lagi. Dan besok ada ujian nih, pasti lu bakal jatuh lagi, nyontek lagi. Lu ngapain coba ngangkat-ngangkat tangan? Kalau itu teman-teman sedang alami sekarang atau mungkin pernah mengalami hal itu, tolak dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus teman-teman. Amin. Karena nggak ada sama sekali untungnya teman-teman, nggak membangun iman kita sama sekali. Ya, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, dan sangat disayangkan kalau kehidupan kita masih dibayang-bayangi oleh masa lalu itu. Ya, Tuhan Yesus darahnya tercurah di atas kayu salib itu, di situ ada pelanggaran kita, ada masa lalu kita, ada caci maki, ada dosa masa lalu, ada kegagalan kita, ada amarah, ada kepahitan dan sebagainya. Itu Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib itu teman-teman. So mungkin kalau di antara teman-teman ada yang mungkin butuh tips untuk kita bisa berdamai di masa lalu, pandang kepada salib itu teman-teman. Di situ Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya, entah itu mungkin kegagalan kita, kepahitan kita, kebencian kita terhadap mungkin orang tua kita yang pernah menyakiti kita atau dan sebagainya, kita pandang kepala salib itu teman-teman. Itu sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Ya, atau mungkin analogi simpelnya gini aja deh teman-teman. Kalau kita lagi nyetir, ambil contoh kita mungkin lagi nyetir mobil lah. Yang kita pakai itu kaca depan atau kaca spion. Pasti kaca depan, ya kan? Ya mungkin sesekali kita pakai spion kalau kita lagi mau belok atau mungkin kita lagi mau muter balik lah, ya kan? Sesekali nggak apa-apa. Tapi pastinya kita pakai kaca depan, ya kan? Bahwa ya sesekali mungkin it's okay ketika kita mungkin dalam kata lain kita lihat spion adalah dalam artian kita lihat masa lalu mungkin untuk sebagai pembelajaran supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi yang kita harus lakukan adalah kita harus lebih tetap fokus kepada kaca depan atau mungkin masa depan yang Tuhan udah percayakan dalam kehidupan kita, masa depan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, masa depan penuh pengharapan, bukan masa depan yang penuh kecelakaan teman-teman. Itu sudah Tuhan sebenarnya sediakan dalam kehidupan kita, tergantung kita mau fokusnya kemana nih, mau fokus ke depan atau ke belakang. Ya, yuk mau gak teman-teman yang mendengarkan ini dimanapun teman-teman berada, kita mau sama-sama ambil komitmen, mau gak? Nggak usah yang susah-susah, mungkin
nggak harus selesai dari ibadah online ini, mungkin besok pagi ketika teman-teman kita lagi baru bangun tidur, kita mau mandi, kita lihat ke kaca, jangan kita ngomong gue anak yang gagal, gue dibilang sama orang tua anak yang gak berguna, gue pernah nggak naik kelas dan sebagainya. No teman-teman, bisa gak kita mau sama-sama kita komitmen, kita ubah, kita lihat ke kaca, kita lihat I'm God's beloved. Gue anak yang sangat dikasih oleh Tuhan. Gue hari ini akan mengalami hal yang luar biasa karena Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan gue. Tuhan gue akan memenuhi segala keperluan gue menurut kekayaannya. Amin teman-teman. Kita imani itu teman-teman. Kita perkatakan bahwa hari ini akan menjadi hal yang luar biasa. Tidak dengan pikiran-pikiran tentang masa lalu itu. Ya, itu secara alam bawah sadar ngaruh teman-teman, bahwa kalau kita fokus kepada hal-hal yang dahulu, baru aja bangun mulai hari kita udah down dan sebagainya, udah pesimis, itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan teman-teman. Tapi kalau kita optimis dalam Tuhan Yesus, kita percaya akan masa depannya yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pasti akan menjalani hari ini dan masa depan itu cara luar biasa teman-teman. Amin. Itu cara yang pertama ya, bahwa poin pertama yaitu fokus ke depan dan bukan ke belakang. Nah, cara yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas masa lalu kita bisa berdamai dan kita bisa move on, yaitu adalah dengan cara ceritakan. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan dari Yesus, di sini aku garis bawahi persekutuan dengan seorang dengan yang lain nih. Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mungkin bisa dikatakan kita belum bisa mungkin berdamai dengan masa lalu adalah karena hati dan jiwa kita belum pulih teman-teman. Dan hati dan jiwa kita bagaimana bisa pulih, yaitu adalah dengan ketika kita start untuk kita terbuka sama sesama kita teman-teman. Mungkin sama orang yang kita percayai, mungkin orang tua kita, teman dekat kita, pembimbing rohani kita, dan terutama kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan aku tahu teman-teman bahwa di antara teman-teman kayak gini mungkin ada yang bilang kepada aku gitu ya, bahwa tapi teman gue cepu. Ya kan, gimana gue mau cerita masa lalu gue tentang dosa gue bukannya dikuatin malah dijudge, atau mungkin cepu gitu kan ya, bahasa anak-anak zaman sekarang cepu. Hari ini gue cerita, besok udah nyebar kemana-mana, udah nyebar ke teman-teman yang lain. Maka dari itu pilihlah teman yang tepat teman-teman, terbukalah kepada orang yang tepat. Beberapa minggu lalu Koko Jeremy Jason udah sempat share yang begitu luar biasa teman-teman, bahwa mengenai bagaimana pentingnya sebuah pergaulan. Oleh karena itu kita perlu benar-benar memilih pergaulan yang tepat teman-teman. Ya, sekali lagi aku mungkin nggak bosan-bosannya untuk ingetin di sini, dan aku teman-teman circle di sini udah mungkin anak-anak circle aku udah tahu bahwa yuk join circle aku, nggak bosan-bosannya untuk ingetin itu karena begitu luar biasa teman-teman. Di situ kita bisa sharing kepada circle leader kita tanpa harus kita malu, tanpa harus takut dijudge dan sebagainya. Mungkin kalau kita malu untuk cerita di forum tertentu gitu, dalam forum circle, kita bisa PC pada circle leader kita, ya kan? Aku nggak bilang kita harus ceritain semua masa lalu kita ya, kita harus terbuka tentang dosa dan sebagainya, semuanya kita harus cerita. Tetapi yang benar-benar kita butuh support, dukungan, doa, entah itu mungkin tenaga bahkan uang, itu kita perlu terbuka teman-teman kepada circle leader kita atau mungkin kepada sesama kita. Kenapa? Karena aku percaya bahwa nggak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain, ya kan? Entah itu mungkin orang terkenal apapun, sekaya apapun, seganteng atau secantik apapun, dia tetap butuh orang lain. Entah itu mungkin orang tuanya, temannya, teman baiknya, kakak pembina rohaninya, atau mungkin bahkan pasangannya. Nah, pilih pasangan ini juga penting banget nih teman-teman. Banyak daripada kita mungkin masih anak muda, yang penting kita pacaran atau mungkin jalan dengan pasangan cuma hihi aja, cuma nonton, makan, pulang, healing gitu ya. Kalau zaman sekarang healing dan habis itu balik, nggak ada value yang dibagikan. Tapi bisa gak sih kita sama-sama bergaul atau mungkin ketika kita jalan sama pasangan kita ada value yang dibagikan di situ. Bagaimana kita bisa cerita sama pasangan kita, ya kan, kita bisa ya terbuka sesuai dengan poin ini, kita ceritakan bagaimana kita bisa dikuatin oleh mungkin saran dari dia, atau mungkin dia juga bisa dikuatin dengan saran kita dan sebagainya. So poin ini juga penting banget teman-teman untuk kita bisa lakuin, bagaimana kita bisa move on dan juga kita bisa berdamai dengan masa lalu kita, bagaimana dari sesama kita bisa menguatkan kita juga. Amin teman-teman. Jadi dari 2 poin ini teman-teman, aku percaya ketika kita sama-sama melakukannya, aku percaya bahwa
aku tahu itu mungkin nggak gampang ya ketika kita seperti yang aku bilang, mungkin ada kejadian-kejadian yang benar-benar menyakitkan kita sulit banget buat lupa. Tapi izinkan aku untuk menyampaikan ini sekali lagi, bahwa ketika kita pandang kepada salib Yesus ya teman-teman ya, bahwa kita mengadakan kekuatan Tuhan Yesus juga, dan kita melakukan kedua hal ini, aku percaya kehidupan kita pasti mengalami breakthrough di dalam Tuhan. Amin. Yuk teman-teman, sama-sama kita tutup dalam doa, kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapak Sorgawi, kami sangat mengucap syukur Bapak, oleh karena firman Tuhan pada hari ini kami telah belajar sesuatu Tuhan, bahwa kami mau menang atas masa lalu kami Bapak. Kami tahu itu sulit Bapak, tapi kami mau mengandalkan kekuatan daripada Tuhan Yesus, dan kami bisa berdamai dengan masa lalu kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau mungkin di antara kami ada yang mungkin masih dijudge oleh suara-suara iblis dengan yang menuduh kita dengan kejadian-kejadian di masa lalu, kami mau patahkan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Mungkin benar dosa kami mungkin di masa lalu begitu banyak Bapak, tapi kami percaya Tuhan, walaupun dosa kami merah seperti kirmizi, tapi Engkau mampu mengubahkan itu putih seperti salju Bapak. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mau untuk terus bergantung kepadamu Bapak, dan kami mau fokus kepada masa depan yang Engkau telah berikan di depan sana Bapak, bukan kejadian-kejadian dan kegagalan di masa lalu yang kami telah alami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau juga mengambil komitmen untuk kami bisa terbuka kepada sesama kami Bapak, dengan orang yang tepat, dengan circle leader kami bahwa, atau mungkin pembimbing rohani kami, kepada pasangan kami, kepada orang tua kami mau ceritakan itu Bapak, karena kami percaya Tuhan bahwa ketika kami ceritakan, kami bisa akan semakin dikuatkan di dalam komunitas kami, di dalam circle kami Bapak. Terima kasih Bapak, hamba-Mu telah selesai berbicara Bapak, walaupun firman Tuhan pada hari ini telah selesai, tapi biarlah Engkau meterangkan firman Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami, sepanjang seminggu ini ada berkat Tuhan, dimanapun kami berada, kami membawa nama Yesus akan semakin dimuliakan Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sangat baik. Haleluya. Amin. Oke, kita udah selesai ibadah pada hari ini teman-teman, tapi jangan kabur dulu ya kan. Kita sesuai dengan poin kedua tadi, kita mau berkomunitas nih ya, kita mau circle ya kan teman-teman. Udah ada circle leader masing-masing, kontak circle leader teman-teman semua, dan kita bisa sama-sama bertumbuh bersama. Oke, selamat circle, God bless you.